ini regu A, yang ini regu B, yang ini regu C. Regu A semoga segera umroh. Regu B semoga segera lunas hutangnya. Regu C semoga penyakit punggungnya sembuh. Apalagi regu A semoga keluarganya nambah romantis. Regu B semoga anaknya yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ibu-ibu semuanya, alhamdulillah dari tadi saya datang ke sini teh rasanya reunian gitu ya. Ada yang bertemu teh 20 tahun yang lalu, berarti kita itu sudah berusia ya. Tapi walaupun sudah usiaan, kalau ibu-ibu nggak mau dibilang tua ya, imingnya awet muda, padahal usia teh berkurang. Baik ibu-ibu semuanya, saya belum salam ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ibu, kurang lebih 20 tahun yang lalu saya kesini. Di sini ada sahabat saya namanya Bu Anita, dekat rumahnya. Gak tahu hadir atau enggak. 20 tahun yang lalu. Setelah 20 tahun yang lalu, tahun kemarin, alhamdulillah saya kesini Bu. Pengen lihat Masjid Al-Akbar yang pernah 20 tahun lalu kesini. Dan kesini tahun yang lalu, ibu saya ikut sholat subuh. Dan setelah sholat subuh, foto-fotoan di depan. Setelah setahun yang lalu, sekarang alhamdulillah bisa duduk di sini dan bisa silaturahim dengan para bidadari-bidadari yang ada di sini. Amin Bu. Insya Allah ibu-ibu walaupun nambah usia 20 tahun nambah, 20 tahun nambah, insya Allah Bunda, ibu-ibu, nanti di surga mah gak ada yang tua kata Rasul. Bu, ibu, kita berada di taman-taman surga seperti ini, insya Allah menjadi jalan nanti di akhirat kita nggak tua Bu, insya Allah. Aduh, ini bidadari-bidadari semuanya ya. Alhamdulillah. Mari kita sampaikan sholawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kebayang nggak Bu? Ini yang di depan pakai seragam kuning bercahaya. Nanti di akhirat lebih bercahaya lagi Bu. Dan kita nanti semua ahli majelis taklim, majelis ilmu akan berbondong-bondong Bu, bersama-sama. Ada yang dari Surabaya, saya dari Bandung, ibu dari majelis taklim dari Gresik, dari mana lagi? Dari Madura. Ibu, kemarin saya lewat pengen tahu itu namanya jembatan Suramadu, Surabaya, Madura. Terus udah gitu dibeliin sate Madura, enak ternyata ya Bu. Ibu istiqomah datang ke majelis ini indah Bu. Apalagi ibu pulang dari sini langsung kuliner ya. Lebih nikmat lagi kalau ada yang traktir gratis. Dan lebih nikmat lagi Bu, yang traktir karena memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ibu semua yang hadir di majelis ini nanti akan lebih indah. Di dunia aja indah seperti ini, nanti di akhirat lebih indah lagi, berduyun-duyun ashabul yamin. Di sebelah kanan bersama-sama dengan orang-orang beriman menuju kemana? Menuju surganya Allah. Kita akan mengikuti Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini sebelum nanti sampai ke surganya Allah, kita bisa meminum air telaga Kausar. Rasulullah SAW sudah menunggu di sana tuh nanti. Kita ngabring kalau bahasa Sunda. Ngabring itu apa ya? Lari. Berduyun-duyun ya. Saya orang Sunda suka nggak dimengerti. Ya, berduyun-duyun terus sampai ke mana? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunggu di telaga Kausar. Inna a'toina kal Kausar. Kita semua tadi kata pembawa acara akan saling menyapa. Ibu dari mana? Saya dari Bandung. Saya tanya, ibu dari mana? Dari Surabaya. Ketemu di mana? Di Masjid Al-Akbar. Ketemunya berapa lama? 1 jam. Tapi kok bisa bertemu nanti di akhirat? Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah, yang menjadi motivasi bagi kita di surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada door prize enggak? Ada hadiah enggak? Enggak ada? Kalau ada hadiah siapa yang bisa menerjemahkan? Halo? Ragu'a ada? Enggak ada? Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Mereka adalah para Rasul. Jadi ibu, kita ini nanti di akhirat akan berduyun-duyun gitu Bu. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang soleh, orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi ada yang golongan kiri. Kalau yang golongan kanan itu paling depan adalah para nabi, para rasul. Bu, ibu, ini yang harus kita syukuri ya Bu. Alhamdulillah. Adanya majelis ilmu, majelis taklim di Surabaya, di mana-mana ada majelis taklim. Insya Allah ini teh jadi jalan kita teh satu rel nanti sampai ketemu Allah, sampai dapat surganya Allah. Kita mengikuti nanti para rasul di depan. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kebayang kalau kita hidup di sebuah negara yang gak ada majelis ilmu kayak gini ya, gak ngerti gimana jalan hidup. Alhamdulillah di Indonesia tuh pesantren, masjid gak terhitung ya Bu. Untuk dapat ilmu tidak terhitung, ini yang harus disyukuri. Jadi nanti Ibu di surat An-Nisa, coba dilihat nanti ayatnya ayat berapa. Paling depan itu para rasul sampai Nabi Muhammad SAW. Di belakangnya para rasul siapa? Para pengikut para rasul, para sahabat, para tabi'in. Habis para tabi'in terus kita makin mundur Bu. Kita mah hidup di akhir zaman. Tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi alhamdulillah katanya Bu, yang datang ke majelis ilmu seperti ini, belajar Quran, belajar hadis, itu kata Rasul dulu waktu masih hidup, Rasul teh merindukan kita Bu. Katanya waktu itu Rasul kumpul dengan para sahabatnya, kata Rasul gini, aku rindu. Para sahabat di belakang tuh pada GR Bu. Apa rindu sama aku? Apa rindu sama aku? Kata Rasul, aku bukan merindukan kalian karena para sahabat bisa melihat, bisa hidup bersamaku, tapi aku rindu kepada umatku yang hidup tidak melihat aku, tapi mereka taat kepada ajaranku. Kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Supaya ditambah
kecintaan kita ke majelis ilmu. Mudah bagi Allah mencabut kembali kenikmatan untuk datang ke majelis ilmu. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan surga. Kalau bahasa saya, ayo kata Rasul itu, umatku yang hidup pada zamanku, yang hidup setelah aku tidak ada, berduyun-duyun ke majelis ilmu supaya mengenal Allah, mengenal aku sebagai Rasul, dan bisa paham Quran, bisa paham hadis, supaya apa? Sama-sama denganku nanti di surga ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita baca sholawat biasa aja ya Bu, 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami berkumpul di majelis ini. Kami sampaikan salam untuk kekasih-Mu, baginda Rasul-Mu. Di akhir zaman seperti ini, sulit sekali untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah kami agar kami istiqomah dalam mempelajari ilmu-Mu ya Allah, agar kami bisa menjadi umat Rasul-Mu yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat dengan izin-Mu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kita harus punya waktu khusus untuk bersalawat untuk baginda Rasulullah SAW. Dan bersalawat bukan masalah lagu, bukan nyanyian, tapi salawat yang dengan hati, dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat untuk berjuang menjadi orang-orang yang bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Baik, ibu-ibu, kita sudah salawat, dan selanjutnya sesuai dengan judulnya apa Bu? Masih ingat? Ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga. Ini pas banget ya Bu ya. Di situ ada akad nikah. Allah nih yang mengatur. Berarti ketika pas saya nikahkan kepada anak saya dengan mas kawin 2 miliar dicicil Allah Akbar, ya lagi serius biar tidak terlalu tegang. Ada gitu yang dicicil? Ada. Jangan-jangan ada ibu-ibu waktu nikah dulu belum kebayar sampai sekarang. Ada yang dicicil, maksudnya hutang ya. Masya Allah, masalah. Ini bukan kebetulan loh Bu. Saya barusan lewat ke sini, ya Allah, ini masjid begitu makmur ya. Ada yang nikah, ada yang pengajian, ada yang olahraga. Masya Allah. Ini namanya masjid yang berkah. Nah, di sebelah akan nikah. Itu namanya misaqon ghalidh. Kita setiap ada pernikahan, ayat yang dibaca pasti ayatnya surat Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ternyata ibu, saya tanya dulu, ibu-ibu yang di sini udah pada nikah? Apa udah nikah lagi? Kalau ibu yang di sini masih pada single, sudah pada nikah ya? Oh, Masya Allah. Rata-rata yang di sini paling 1-2 ya yang belum menikah. Coba ingat-ingat Bu, ketika ibu akan nikah, deg-degan ya Bu, didandanin, sudah kayak ratu sehari Bu. Itu dari mulai persiapan akan menikah ya Bu.
Ibu ketika akan nikah, ketika sudah menikah, di situ semua memperlihatkan bagaimana ayat-ayat Allah. Suratnya surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Sekarang sedang ada akad nikah. Allah itu teh Bu yang mempertemukan. Kalau ibu-ibu yang sebelah ini ketemu sama suami di mana Bu? Apa dijodohin? Atau ketemu di pinggir jalan? Ibu yang di sini, teteh dah aku mah dulu dijodohin sama orang tua, nggak cinta enggak, tapi anaknya 11. Katanya nggak cinta, katanya dijodohin, tapi kenapa tetap aja ada anak? Itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu apa? Allah menanamkan rasa cinta dan kasih sayang. Coba tanya ke Bunda Has. Bunda Has, Bapak masih ada? Masih ada. Rahman, cinta, Masya Allah. Siapa yang menanamkan cinta Bu? Allah Bu. Makanya kalau mau ditelusuri Bapak, ya Allah, dalam pernikahan itu banyak hal yang harus kita fakuri. Di ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ibu pernah lihat enggak itu di YouTube? Itu yang istrinya maaf tidak ada kakinya. Suaminya ganteng, gagah, sempurna secara fisik. Istrinya enggak ada kakinya. Itu digendong setelah pernikahan, cinta banget suaminya. Siapa yang menanamkan cinta? Allah. Jadi pernikahan itu adalah karunia Allah, rahmat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang menjodohkan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita. Ternyata ketika sudah berjalannya waktu dalam pernikahan, kondisi kita beda-beda ya Bu? Ya Bu? Ibu? Saya dapat pelajaran dari seorang profesor ahli ketahanan keluarga. Beliau menelusuri sampai jadi profesor itu diteliti tentang kehidupan rumah tangga dari mulai yang detail-detailnya. Masya Allah, beliau cerita tentang, ibu bayangkan, ibu yang di belakang nggak bisa lihat kan? Bayangkan rumah tangga itu seperti rumah kecil gitu Pak. Rumah kecil harusnya ada rumah-rumahan, rumah kecil. Terus di bawahnya ada lantainya, ada pintunya, ada jendelanya. Katanya ibu, rumah yang kecil yang kita bayangkan itu rumah kita, itu harapan kita dalam berumah tangga. Ada lantainya, ada pintunya. Nah pintunya itu untuk apa? Nah ketika sebelum masuk ke pintu itu katanya Bu, itu di luar kita akan mempersiapkan diri sebelum menikah. Ketika sudah masuk ke pintu, terus masuk ibu dengan suami ibu itu mulai pas akan nikah. Terima saya nikah dengan Nini Mutmainah, mas kawin 20.000 masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam, udah di dalam suami istri mau gimana berada di dalam, ada jendelanya, ada atapnya. Nanti ketika ada jendela, di luar ada taman, ada apa? Ternyata banyak yang harus kita siapkan dalam sebuah pernikahan. Ibu, dalam pernikahan ketika sudah ada bangunan di situ, ternyata kondisi kita beda-beda ya Bu. Ibu, idealnya keluarga kita teh seperti keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi keluarga yang paling indah, yang paling sempurna daripada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana itu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang tadi kayak rumah tadi, Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibu dibandingkan dengan keluarga kita jauh banget. Kenapa coba? Kok bisa ya Bu? Keluarga Rasul itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa coba Bu? Karena Rasulnya 25 tahun ketika menikah, tetap Rasulullah sebagai suami hormat kepada istrinya. Istrinya usia 40 tahun. Ibu ada nggak di sini? Yang ibu usia 40 tahun, suami ibu usia 25 tahun, ada nggak? Nggak ada?
Coba. Jadi kalau lihat keluarga Rasul secara fisik, asa nggak mungkin deh sakinah ya. Tapi apa yang terjadi? Sakinah banget. Sekarang ibu-ibu nggak ada lah, jarang yang usia 25 kemudian menikah dengan istri usia 40. Artinya apa? Kita ini harusnya lebih bisa sakinah ya. Karena kan istri lebih muda daripada suami. Nah kembali lagi, ternyata keluarga kita yang hadir tempat ini tuh beda-beda. Yang pertama, kalau mendekati Rasulullah kejauhan, tapi ibu yang hadir di sini, alhamdulillah ada yang sudah menikah. Mungkin kalau Bunda sudah sangat lama ya Bunda, pernikahan berapa puluh tahun Bunda? Dihitung 78. Masya Allah tabarakallah, 58 tahun Bunda Has. Masya Allah, 58 tahun Bunda Has sampai sekarang bersama. Masya Allah, Bunda, ibu-ibu yang sampai sekarang masih bertahan, berarti ibu punya ketahanan keluarga. Betul nggak Bu? Saya 35. Mungkin ada ibu-ibu yang usianya sudah 58 tahun dalam pernikahan. Sebenarnya 10 tahun yang lalu kan ibu teh sudah mau pulang. Sudah bilang kepada suami teh, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Tapi tahu nggak, ibu-ibu karena punya ketahanan rumah tangga bisa sampai 58 tahun, bisa sampai akhir yang memisahkan hanya kematian, sehidup sesurga cita-cita dalam keluarga. Ibu yang keluarganya bertahan sampai sekarang. Ketika bertahan semakin kesini semakin lebih sakinah, lebih bahagia, lebih adem ayem. Satu, banyak sujud syukur. Banyak apa Bu? Sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, di usia yang sudah 70 tahun, dilihat suami sudah kakek-kakek, udah batuk-batuk. Ibu merawat suami dengan ikhlas. Suami udah sakit-sakitan, udah segala di tempat tidur, ibu tetap tidak berharap gini, ya Allah udah capek ngurus suami, kapan suami saya meninggal? Gak ada yang bilang gitu. Walaupun sudah repot ngurus suami, ya Allah terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan saya bisa mendampingi suami saya sampai Engkau ambil dengan caramu. Karena aku bercita-cita sehidup sesurga dengan suamiku. Ibu yang seperti itu, alhamdulillah, banyak bersyukur. Tapi yang kedua, ini Bu, yang kedua sudah rumah tangga, sudah dibentuk, udah ibu bertahan, ada yang namanya di luar kemampuan. Ternyata terjadi perpisahan. Bu, ibu, siapapun yang terjadi perceraian dalam rumah tangga, tidak ada berniat dari awal menikah ingin bercerai. Akan ada kondisi yang harus berpisah. Ibu saya dulu kalau lihat ada ibu-ibu yang bercerai suka buruk sangka. Mana kayak gitu nggak bisa mempertahankan keluarga. Ternyata ibu, kita nggak bisa menilai keluarga orang lain sesuai versi kita. Ada keluarga-keluarga yang memang ujiannya berpisah. Berpisah itu bisa jadi karena bukan keburukannya, kesalahan istri bisa juga kesalahan suami, atau bisa kesalahan dari luar. Nah, kalau yang diuji dengan perceraian, jangan jadikan perceraian itu membuat permusuhan yang mendalam. Itu biasanya para artis ya. Bu, ibu, kalau orang beriman, pernikahan sesama orang beriman, ada ayat Qur'annya.
alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kenapa di Quran ada perceraian? Karena perceraian itu hukum Allah, itu menjadi pintu darurat bagi keluarga yang tidak ada harmonis, yang sudah diusahakan berpuluh-puluh tahun, diusahakan dengan minta nasihat dari bagian pernikahan, dari pengadilan, dari orangnya, ternyata ujungnya tidak ada titik temu. Maka jalan keluar pintu darurat dengan perceraian. Tapi perceraian jangan jadi permusuhan. Ibu, saya tidak akan panjang-panjang tentang cerita perceraian pada tegang ya Bu ya. Cuman jangan sekarang tuh terjadi yang perceraian itu jadi permusuhan yang sangat mendalam, sehingga anak-anak sekarang yang buah dari perceraian kedua orang tuanya, yang ketika bercerai tidak ada islah, tidak ada saling memaafkan, anak jadi korban, anak bisa jadi narkoba, anak bisa jadi tawuran, anak jadi sakit jiwa. Dia pergi dari kehidupan ini ingin menghabisi kehidupannya karena kecewa dengan orang tuanya. Itu biasanya ketika menyikapi perceraian tidak dengan bijak. Di Quran wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ibu yang takdirnya memang sudah bercerai, jadilah seseorang yang pemaaf. Jangan mengungkit-ungkit keburukan pasangan. Tidak ada pasangan yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Kesempatan untuk wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Udah titik tentang perceraian ya Bu, sudah. Sekarang kita akan membahas tentang ketahanan keluarga. Ibu yang sekarang dalam rumah tangga sudah terasa sakinah, udah terasa rahmah, mawaddah warahmah, tadi banyak syukur. Tidak boleh merendahkan orang lain, nggak boleh merasa keluarga saya paling hebat, merasa keluarga saya paling sakinah, nggak boleh. Kalau udah ada sombong nanti Allah bisa menguji nih, ternyata kesombonganmu tidak ada apa-apanya. Itu ya Bu. Nah sekarang yang kedua, gimana cara mempertahankan dalam rumah tangga? Masya Allah, saya nulis di sini ya Bu, ibu-ibu yang ingin bertahan dalam keluarga, sampai judulnya sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Apa yang harus ada pada diri kita supaya bertahan? Jadi ketahanan keluarga itu kemampuan keluarga untuk bertahan, mempertahankan keluarga, sepahit seberat apapun. Gimana caranya supaya bisa sehidup sesurga? Satu, buka Ibu surat Ar-Ra'd ayat 23. Surat Ar-Ra'd dulu, surat ke-13 ayat 22-23. Artinya apa? Biar Ibu kalau sedang ada masalah, kalau lagi ada konflik ya, ingat tujuan berkeluarga. Ibu memilih suami, suami milih ibu, anak sudah 5, cucu sudah 12. Ada sesuatu yang terjadi yang membuat ibu teh pokoknya ingin mundur aja. Ingat surat Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Jadi ibu ketika dalam keluarga ada masalah, jangan langsung menyerah. Jangan ibu langsung ngeberesin baju, udah ngeberesin barang-barang berharga, terus dibuntal. Apa sih dibuntal? Diwadahin di koper. Terus udah gitu ibu nyimpan surat, mamah mau pergi entah kemana.
Udah itu ibu teh pergi ke sebuah tempat, nggak mau kembali sambil ibu teh mikir mau kembali malu. Bu, ibu ingat ayat ini. Pokoknya kita kalau lagi melakukan sesuatu, lagi menyerah, ingat tujuan pertama itu biasanya tumbuh semangat lagi. Contoh, nih ibu-ibu yang di sini yang agak besar badannya ada nggak? Mulai berkembang ya. Kata ibu teh, saya pengen langsing supaya suami saya cinta lagi sama saya. Ibu tuh ya pagi-pagi nggak sarapan. Sudah tuh, tapi pas makan siang biasanya 1 piring jadi 3 piring. Ternyata ibu bukannya turun kiloan, malah nambah kiloan. Sudah ibu saum Senin Kamis. Ibu kenapa saum Senin Kamis? Karena biar dapat pahala, selain dapat pahala turun kiloan. Tapi pas bukanya apa bu? Pas buka saum tuh udah kolak ke es campur, bakwan, goreng tempe, wah malah 3 kali lipat. Enggak turun-turun ibu. Tapi ketika ibu mikir lagi, saya kan punya cita-cita, pengen sehat, pengen badan saya pas, tidak terlalu besar, itu akan semangat lagi bu. Kalau saya makan pagi-pagi secukupnya, siang tuh karena tujuan. Nah begitupun dalam rumah tangga. Ibu kalau ada masalah, ada keles, ada apa, ingat tujuan awal waktu dulu saya menikah mau apa sih? Saya punya anak mau apa? Oh, pengennya di dunia bisa bahagia, nanti di akhirat bisa kumpul lagi, gitu. Yang kedua, ibu, kenapa dalam rumah tangga banyak yang baru juga berapa tahun, padahal ketika menikah udah bayarnya berapa miliar ya bu, pakai endorse apa, baru juga 2 bulan sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya padahal udah bayar, udah mahal, udah nyicil lagi, ternyata menikah itu baru aja permasalahannya dikit. Aneh loh bu ya. Ibu aneh nggak bu? Kalau di kampung itu yang namanya pernikahan sederhana, paling bikin tumpeng, bikin apa. Tapi ketika sudah menikah, permasalahan ada. Yang namanya pernikahan nggak ada yang nggak ada masalah. Tapi mereka pada bertahan ya bu. Benar nggak bu? Bertahan mereka sampai kematian yang sekali yang cerai itu 1 dari sekian sih di kampung. Tapi aneh kalau di kota ini. Nah kenapa mereka? Yang kedua ini, jadi ketahanan rumah tangga tidak akan bertahan ketika apa? Kurang ilmu dalam pernikahan. Ibu ingat nggak dulu waktu nikah, yang kebayang pas sudah nikah tuh makan sepiring berdua, semangkok berdua ya, terus mau kemana-mana ke undangan bareng. Tapi ketika sudah menikah lama apa coba bu? Ibu makan di ruang makan, suami di ruang sebelah, ya bu? Kenapa nggak bareng-bareng, nggak kayak awal-awal nikah? Bahkan maaf katanya ada ibu-ibu kalau pengajian tuh seneng, karena habis pengajian terus makan di luar. Suami makan sendiri, masak sendiri. Habis itu, habis makan siang di luar, katanya udah itu pengajian, karena suaminya suruh nyari sendiri. Oh, ibu dulu waktu awal menikah, kebayangkan selalu bersama kemana. Tapi kalau udah pada 20 tahun, kadang-kadang masing-masing ya. Harusnya kan, coba tanya ke Bu Has. Waktu awal menikah ibu kalau mau pergi disuruh ininya ya sama suami. Sekarang ibu mau pergi kemana? Ibu di mana? Bapak di mana? Sambil teriak dari jauh, Bapak mau pergi pengajian? Ya sok katanya gitu. Bu, ibu, ternyata ya semuanya harus pakai ilmu. Pas awal menikah mah seperti indah-indah ya bu. Tapi sudah 10 tahun menikah mulai ibu teh males bersih-bersih. Maaf ya bu ya, saya masih suka melihat para istri pas ke pengajian begini rapi, wangi, bersih, matching. Bu,
Kalau di rumah pakai daster yang udah lepet, yang sudah belinya juga 20 tahun yang lalu, rendanya sudah tidak ada, yang kelengnya teh udah robek. Kata si ibu, katanya, teteh, karena ini bahannya enak dingin. Ibu sekarang tinggal beli daster yang lepet, apa namanya, bahannya dingin, beli yang baru yang udah robek itu pakai lapel, Bu. Bu, kan begitu kan. Ibu mau pertahanan dalam rumah tangga gimana? Padahal kata Rasul Ibu, iza nazarka sarratka, apabila dipandang olehmu menarik hatimu. Bu, ibu pegang pundak ibu sebelah, benar biar nggak ngantuk. Ibu pegang pundak sebelah, pegang pundak sebelahnya. Ibu, hai ibu, masih ada suami, berikan yang terbaik buat suami. Pakailah pakaian yang terbaik lillahi ta'ala. Daster yang lepet buang, cantik secantik-cantiknya. Saya pernah loh Bu ya, lihat ke sebuah rumah, nih kakek-kakek Bu, si Nini dan si Aki, Masya Allah Bu, Nini ini saya perhatian cantik Bu, bajunya bagus, matching dari atas ke bawah, tapi di rumah nggak pakai pentopel Bu ya. Saya tanya, itu suaminya udah kakek-kakek. Nenek teh kenapa sih meni matching, meni cantik, pakai lipstick, pakai make up di rumah? Ya nenek mah nyenengin diri katanya. Kan masih ada si Aki kan. Terus saya bilang, ya Allah masih ada di zaman now kayak gitu ya. Bunda Has, Masya Allah. Karena apa? Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Idza nazarka sarratka. Jadi ibu, kita udah usiaan, dipandang tidak menarik, udah gitu pemarah, apa yang mau diambil sama suami ya Bu? Ibu, urusan ibu sudah dandan, ibu bicara yang lembut, ternyata suami ngelirik tetangga yang heran. Itu beda babnya ya Bu. Itu mah ujian kesabaran. Tapi ibu memberikan yang terbaik itu mah kewajiban. Bu, ini tentang ketahanan keluarga ya Bu. Dari mulai yang kecil-kecil aja. Ternyata kenapa keluarga tidak bertahan? Karena istrinya tidak berperan jadi istri. Yang kedua, suaminya tidak jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sekarang banyak ibu suaminya karena lihat istrinya pinter, istrinya kerja, suaminya leyeh-leyeh. Tahu leyeh-leyeh Bu? Istrinya jualan, suaminya nonton bola. Istrinya pulang bawa uang hasil jualan, suaminya main layangan. Istrinya jualan, pas datang ke rumah suaminya sedang mancing. Pulang mancing cuman bawa ikan 2 biji. Halo ibu, itu pun tidak akan bertahan dalam keluarga kalau suami tidak berperan sebagai pemimpin keluarga. Teteh kok apa yang diceritain teteh tadi itu benar, suaminya teh kerjanya main layangan. Sekarang nggak main layangan teh, tapi main PS. Dipanggil Pak makan, nanti main game. Aki main game. Ada pun seorang istri yang bilang sama saya, teteh suami saya katanya cuma punya uang setiap bulan sedikit, tapi dia kerjaannya tuh pesan online katanya. Kerja enggak, kakek-kakek sudah jadi kakek-kakek, pesan online, tiba-tiba datang pesanan dia, mainnya online aja. Pas udah gitu main online pesan, gak kenal apa ya, pokoknya buat guru, buat apa yang gak perlu. Yang bayar siapa teh?
Saya, kata istri, menihayang ngejekuk katanya ke suami. Nah itu gimana kalau kondisi seperti itu? Nah ibu dalam kondisi seperti itu untuk menjaga ketahanan keluarga. Ibu ketika lihat suami kayak gitu, jangan dipendam sendiri. Biasanya wanita teh suka nggak enakan ya Bu. Tanya Bunda Has, kalau ada begitu harus bicara kan Bunda ya? Para istri jangan suka dipendam. Biarin deh, saya mah pengen surga. Suami saya nggak kerja nggak apa-apa, saya yang kerja. Tapi di sininya mengeluh. Ibu kalau seperti itu untuk menjaga ketahanan rumah tangga, jangan langsung menyerah. Tapi ibu harus berani bicara. Bu, ibu, kalau begitu berani nggak bicara sama suami? Berani nggak Bu? Tiba-tiba suaminya marah, nanti siap nggak Bu? Ada kejadian, ada seorang suami tidak menafkahi karena lihat istrinya pengajar, punya potensi yang besar, gajinya besar, 20 tahun Bu menikah nggak dikasih. Istrinya teh sabar aja, nggak apa-apa. Terus kalau ketemu sama teman-temannya, kamu nggak pernah dikasih nafkah lahir, padahal suamimu kerja 20 tahun. Saya mah udah rito ikhlas. Pas kamu salah, bilang sama suami kamu punya hak. Kalau istri punya uang hasil sendiri, karena harus izin ke suami. Tapi kalau mau bilang boleh untuk kebaikan. Tapi istri punya hak dapat nafkah lahir dari suami. Akhirnya Bu, apa yang terjadi? Si istrinya tuh bilang ke suaminya, Bismillah, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri. Syrahli sadri wa yassir li amri. Bilang, Pak, boleh nggak mau bilang sesuatu? Jarang banget ini istri saya belajar dari mana? Biasanya istri saya itu penyabar, nggak pernah protes ini. Tapi nanti dulu Pak, kalau Papa udah siap. Ada apa sih? Rupanya suaminya tersadar juga ya. Ayah Bismillah katanya. Saya bilang ya Pak, maaf katanya. Saya bukan berarti kurang syukur. Papa teh udah baik, Papa teh udah setia, Papa udah ngasih anak bla 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 disebutin. Itu ngumpul sama teman-teman katanya. Teman-teman saya tuh setiap bulan dapat bulanan dari suami. Papa pernah ngasih nggak sama saya? Bu, ternyata Bu, itu suaminya kaget lihat istrinya berubah total katanya gitu ya. Padahal bener kan tuh. Apa yang terjadi di luar dugaan, marah suaminya. Kamu kurang terima kasih kepada saya. Nah ini jadi dalam mempertahankan keluarga harus siap-siap. Laki-laki itu suka gitu, jangan bilang-bilang ya. Kenapa coba? Laki-laki itu kan pemimpin. Jadi kalau sedikit aja dikasih tahu sama istri harus siap marah. Tapi jangan khawatir Bu. Kalau seorang suami yang berilmu, pada saat itu memang dia marah. Tapi nanti sekian hari kemudian dia akan bilang-bilang loh sama temannya, hai sahabatku, istri saya keren gitu. Tapi gak pernah bilang kepada kita karena gengsi. Itu yang tadi dilanjut ya Bu. Dia bilang ke suaminya, marah suaminya, saking marahnya, kamu akan saya cerai. Sampai sebegitunya. Karena kamu istri yang kurang bersyukur, kurang berterima kasih. Apa yang dilakukan perempuan itu? Berangkat ke umroh, ketemu sama saya di depan Ka'bah. Siang-siang 10 hari terakhir, Teteh, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Saya mau curhat sama Teteh, padahal saya juga sedang bermasalah. Masya Allah, dasar ya Bu ya. Saya lagi mikir sendirian gitu, lagi mikir di depan Ka'bah. Ya Allah, kalau Allah mau ngasih nasihat sama saya ya Bu, ya Allah, kata saya, ya udah. Jadi sama-sama aja apa yang saya sampaikan kepada ibu ini seperti nasihat buat saya. Itulah caranya ya Bu ya. Saya nggak dinasihatin sama Bunda Has, dan belum kenal sama Bunda ya. Tapi minta nasihat dari Allah lewat orang Allah mendatangkan seseorang tanya sama saya, harus gimana saya? Udah katanya. Saya bilang ke ibu, ini bulan Ramadan,
10 hari terakhir kita berada di depan Ka'bah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang punya masalah, tapi saya nggak curhat sama ibu ini ya, gengsi. Allahu Akbar Bu, itu di depan Ka'bah. Udah saya bilang ke ibu ini, kenapa ya kita evaluasi. Ibu bilang ke suami apa adanya, ibu benar. Daripada nanti suami di akhirat akan dituntut nggak menafkahi lahir, ibu bilang sekarang yang namanya memberi masukan ke suami harus siap ditentang. Insya Allah ibu nanti suami yang akan melembutkan hati. Udah, jadi harus gimana saya? Udah 10 hari terakhir doa mustajab. Ini 10 hari terakhir ada di Masjidil Haram. Udah awali dengan banyak tobat. Saya bilang banyak istighfar. Udah tawaf aja banyak istighfar. Ya teh, Masya Allah, mungkin diamalin ya Bu. Istighfar, ya Allah. Jadi ibu tidak usah ingat kesalahan suami, tapi ingat dosa kita sendiri. Ada keburukan menimpa kita, jangan nyalahin Allah. Bisa jadi karena kelalaian kita kepada Allah. Memang tidak ada kaitannya dengan suami, tapi kita yang kepada Allah. Mungkin kita sholatnya kurang khusyuk, ibadahnya kurang banyak, terlalu cinta sama suami, kecintaan ke suaminya melampaui cinta kepada Allah. Allah teh maha cemburu. Nih suami kamu mah cintanya terbatas. Ketika dikasih tahu aja melotot gitu Bu. Bu, istighfar terus. Ibu, apa yang terjadi Bu? Saya pulang dari Mekah waktu itu 10 hari terakhir udah beres apa? Saya lihat di statusnya, si ibu ini sedang berduaan dengan suaminya naik angsa. Berarti bertahan dalam keluarga ya Pak. Pulang terus datang ketemu lagi pengajian, alhamdulillah teteh Allah tuh melindungi saya. Nah itu namanya bertahan. Bertahan dalam menjaga kepahitan dalam rumah tangga. Ingat apa? Nanti di akhirat bisa bersama lagi. Terus kalau ketika ada permasalahan ibu jangan diam. Harus berbuat, harus bergerak, harus beramal, berbuat, bergerak. Pokoknya diusahakan. Ibu sekarang yang sedang ada masalah dengan rumah tangganya, jangan mundur dulu ya. Maksudnya gimana caranya ya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang meningkatkan ketaatan kepada Allah, ya Allah, tahajud saya selama ini asal tahajud sampai subuh. Di sini subuhnya jam 4 lebih 10 ya Bu. Lebih awal. Kalau di Bandung jam 5 kurang seperempat. Jadi lebih awal. Ya Allah, selama ini saya tahajud 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, witir, udah tidur lagi, nggak ada nikmatnya. Berarti mungkin saya sekarang tahajudnya harus lebih bagus lagi. Ibu-ibu, ibu-ibu yang senang kepo di YouTube, saya itu. Kemarin saya kesini, ya Allah, YouTube nggak bisa jalan Bu. Gak tahu hang kenapa. Ternyata teguran dari Allah. Mungkin di sini nggak ada kerjaan, saya nggak ngajar santri, ceramah cuma sehari 1 kali 2 kali, kan banyak waktu luang. Ternyata waktu luang teh hati-hati Bu, suka iseng. Layah-layah pengen kepo sekarang lagi apa ya yang viral. Sama Allah tuh dimatiin langsung. Ini mah teguran. Siapa tahu ya ada dosa mata ini yang melihat sesuatu yang nggak perlu dilihat, diingatkan sama Allah nih. Nah makanya itu kalau lagi dalam keluarga ingin bertahan, ada ketahanan rumah tangga dalam keluarga kita. Ya kalau lagi ada masalah itu lihat siapa tahu karena dosa kita. Paham ya Bu? Ibu ada dalam keluarga yang tidak bertahan keluarga karena masalah anak. Anak kena narkoba yang disalahin bapaknya. Kata bapaknya ini yang salah ibu. Kata ibu yang salah bapak, saling menyalahkan. Harusnya tidak saling menyalahkan. Tapi kata bapaknya, saya ini yang lalai dalam mendidik anak. Kata ibunya, saya yang lalai dalam mendidik anak. Bukan untuk malah berpisah,
tapi harus semakin menguatkan kebersamaan untuk bisa memperbaiki masalah yang ada. Paham Bu? Ibu masih kuat Bu? Masih kuat? Jadi dalam rumah tangga supaya bertahan dalam keluarga sampai titik darah penghabisan. Tadi sudah disampaikan, bercerai itu pintu darurat terakhir. Pintu darurat terakhir. Jangan baru diselesaikan sedikit udah menyerah, tidak. Harus terus sampai titik darah penghabisan. Itu sebuah perjuangan seorang perempuan. Jadi satu, ingat tujuan keluarga sehidup sesuatu. Yang kedua apa tadi Bu? Kalau ada permasalahan, ibu harus komunikasi. Harus komunikasi. Kalau ibu tidak bisa berkomunikasi langsung dengan pasangan, berkomunikasilah dengan Bunda Has. Konsultasi kepada yang berpengalaman. Kadang-kadang kita butuh motivasi ya Bu, butuh ide, butuh nasihat dari orang yang berpengalaman. Kalau kita mikir sendiri suka buntu Bu, terutama kalau ada masalah, ada apa teh, udah langsung pengen jalan pintas gitu. Maka butuh orang-orang yang bijak di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang terakhir, doa. Bu, kita setiap malam doa ya Bu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya setiap malam doa pengen punya suami yang qurrata a'yun. Ternyata suami saya masih marah aja, cuman nyimpen obat lupa dipelototin, cuman nyimpen sisir tidak di tempatnya dipelototin. Ada nggak Bu yang kayak gitu suaminya? Ada Bu, sabar ya Bu. Selama masih muslim, selama masih sholat, sabar ya Bu. Bisa jadi suami ibu pemarah teh keturunan Bu. Ada yang keturunan loh. Coba ibu ada bertamu nggak? Wah pernah saya bertamu di Australia gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Datang ke sana, itu makanan sudah tersedia Bu di meja. Tamu-tamu kita dari luar negeri kan ya, dari Indonesia datang ke Australia kalau nggak salah pas itu. Nah rupanya di atas tuh ada cucu yang sedang diasuh sama ibunya. Nah ibunya tuh senang merininya menyambut orang Indonesia, menyambut tamu spesial. Jadi ibunya turun, anaknya ditinggalin di atas. Dari atas tuh sama namanya tempat main banyak tuh ke bawah. Nah si kakeknya ini termasuk pemarah. Wah itu padahal ada tamu kita pas datang kan capek Bu, udah disiapin makanan. Ini gimana? Pokoknya anaknya dimarahin. Kalau meninggal gimana? Padahal kita ada tamu di pintu gitu. Jadi kita juga dimarahin Bu. Astagfirullahaladzim. Padahal ada tamu. Coba marah boleh, tapi kan tidak boleh berlebihan ya di situ. Terus udah gitu kan udah ada makanan, silakan makan katanya, kata keluarganya. Nggak enak lihat si bapak pelotot kita baru datang, ada tamu datang gitu ya. Terus udah gitu makanannya nggak menarik, kita teh makan teh yang nggak ada, coba bikin nggak enak di situ. Tapi terjadi tadi apalagi tadi, oh iya kata keluarganya gitu, maaf ya, kata tamu maaf jauh-jauh datang, katanya emang si bapak teh orangnya emosional gitu. Dalam hati oh gitu ya Bu, yang sabar ya gitu ya Bu. Nah jadi Ibu doa tadi dengan doa ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif. Ya Allah, saya mau bertahan, mempertahankan keluarga, tapi suami saya memang emosional. Kayaknya itu udah karakter 7 turunan. Ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Mudah bagi Allah untuk melembutkan.
Ibu ingat Umar bin Khattab. Saya yakin Bu, suami ibu yang galak, yang emosional tidak segalak Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab ketika membawa pedang, di mana Muhammad, yang bisa menemukan Muhammad akan saya kasih hadiah, Muhammad akan aku penggal. Itu Bu, bawa pedang. Pas di perjalanan ketemu dengan seseorang, wahai Umar, tahukah engkau bahwa adikmu sudah mengikuti agama Muhammad? Hah? Adik saya? Fatimah itu. Di mana sekarang adik saya? Ada di rumah. Ibu datang ke rumahnya, bawa pedang. Marah juga kepada adiknya. Aku mau mencari Muhammad, adik saya malah mengikuti agama Muhammad. Jadi mau ini juga nih. Pas datang ke situ, apa yang dilakukan oleh adiknya? Kan lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Oha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan wa man yakhsha. Masya Allah. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Umar yang kasar, Umar yang garang, lembut hatinya dengan izin Allah karena mendengar ayat yang dibaca oleh adiknya. Ibu kalau suami lagi marah, ibu baca Quran, langsung ibu Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tapi ibu harus ikhlas. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Apa yang dibaca sama kamu? Nyindir saya. Karena ibu tidak ikhlas. Gak usah diucapkan juga, ibu baca dalam hati. Tapi kalau ibu berani, ibu di rumah ya Bu, ibu di rumah yang anaknya susah pulang, anaknya susah sholat, di tengah rumah ibu ngaji. Makanya baca Qurannya harus paham. Ibu bisanya Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bu, ada cerita lagi Bu. Ibu masih kuat ini duduk? Masih. Ini ketahanan rumah tangga Ibu ya. Kemana-mana aja ya Bu ya, biar dapat. Saya perhatikan soalnya ibu-ibu banyak yang pusing ngurus anak di sini ya Bu. Dan saya yakinnya ketika kita membaca Al-Fatihah tapi dengan ikhlas, dengan penjiwaan, itu jadi doa. Ibu lagi pusing kepala, baca Al-Fatihah sambil ibu minum obat. Allahumma rabbal nas, saat ini baca Al-Fatihah pun sembuh dengan izin Allah. Termasuk keburukan anak, keburukan pasangan, keburukan siapa yang ada di rumah kita. Ini ceritanya ada Bu supir ya Bu ya. Ini ada supir. Pas supir itu punya anak 4 Bu. Senyum-senyum bahagia. iPad yang sebelahnya itu bos yang menggaji supir itu, uangnya banyak, rumahnya bagus, tapi dia setiap naik ke mobil pusing. Dia supir bilang, kamu jadi supir gaji cuma 1 juta sebulan, tapi kenapa kamu senyum-senyum bahagia? Anak-anak kamu gimana? Alhamdulillah Pak Bos, anak saya 4-4-nya pesantren. Dia baik-baik semua, nggak banyak keinginan, nggak banyak. Saya anak saya aja pusing, dia minta uang terus sama saya. Kata itu bos yang saya bilang, ada amalan apa sih? Ini kamu tuh jadi supir, uang tidak banyak, anaknya soleh, bahagia kamu. Saya segala ada tapi pusing anak satu-satunya. Itu bikin kesel. Tahu nggak Bu amalannya? Jadi supir ini kalau berangkat tupirin kemana, pokoknya tiap hari anak satu persatu dibacain Al-Fatihah. Boleh kan? Tapi harus dijiwai Al-Fatihah. Anak yang pertama baca Al-Fatihah. Kan di situ di Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim.
tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa orang tua tidak ditolak sama Allah. Orang tua yang soleh-soleha doanya tidak ditolak sama Allah. Khusus ya Allah, Al-Fatihah, tunjukkan ke jalanmu untuk anak saya di pesantrennya, nurut sama gurunya, ibadahnya terjaga, ngafalin Quran. Anak yang kedua dibacain lagi, ada doa di situ. Masya Allah, ibu saroleh. Bu, biar suami ibu setiap bacain Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu masih di sini udah bacain Al-Fatihah buat suami. Pulang dari sini ibu langsung dipanggil sama suami. Gak pernah ibu dipanggil, "Mah, pengen bicara dulu 4 mata." Ada apa, Mah? Di kamar bicaranya. Gimana, ada apa, Pak? Papa teh mau bilang, Papa mau ke surga. Mama mau ke surga. Mau. Takut papa keburu meninggal. Papa mau menyampaikan sesuatu buat mama. Apa? Umrah? Haji? Bukan. Papa teh punya anak. Ibu gimana, Bu? Punya anak 2. Gimana, Bu? Bu, gimana, Bu? Tadi katanya ketahanan keluarga. Ibu langsung dilempar itu HP, langsung ibu pergi entah kemana. Itu bukan ketahanan keluarga. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ibu minta sama Allah, doa kepada Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah, berikan kekuatan, berikan ketenangan, berikan solusi yang terbaik. Ibu minta sama Allah. Nanti ibu diskusi, ada orang ketiga, mau gimana selanjutnya. Ternyata besoknya ibu manggil lagi itu suami kepada ibu. Dipanggil, nggak mau, kata ibu tuh, saya udah pahit hati ini. Ternyata ibu dipanggil lagi, maaf. Dan sebenarnya ibunya anak-anak itu yang 2 itu sudah meninggal. Apa bacain itu? Alhamdulillah. Ini bukannya innalillahi. Nah begitulah Bu hidup. Aduh, ibu temani hatinya ini ya, kocak-kocak gitu ya. Nah itu ketahanan keluarga kan begitu. Untung ibu kemarin belum berpisah ya. Betul gak, Bu? Setelah itu, karena ibu sabar, bisa menyikapi dengan baik, maka insya Allah mulai besok kita daftar, pokoknya sekeluarga umroh. Anaknya berapa tadi? 5 semua diberangkatkan daftar. Dan daftarnya umroh yang plus, yang hotelnya di depan Masjidil Haram, tawaf bareng-bareng, sa'i bareng-bareng di depan multajam, berdoa, berpegangan tangan, saling memeluk. Ya Allah, kami berada di hadapan-Mu, di depan Ka'bah-Mu, memohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami sehidup sesurga. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Kita ada diskusi. Bunda mau nambahin, Bunda? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.